Orang Kudus. Sobat Katolikana, saatnya kita simak kisah orang kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Penulis naskah Arif Setiawan. Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Harun, seorang imam agung Israel. Harun atau Aaron dari suku Lewi adalah kakak Nabi Musa dan imam agung pertama dari Bani Israel. Ia dikenal sebagai seorang yang pandai bicara dan diangkat sebagai imam agung tatkala bangsa Israel masih berada di Mesir dan ditentukan Allah untuk membantu Musa dalam tugas membebaskan Israel dari cengkraman penindasan Fir'aun di Mesir. Tugasnya sebagai pendamping Musa, adiknya, dilaksanakannya dengan baik. Ia tampil sebagai juru bicara Musa setiap kali mereka menghadap Fir'aun untuk menuntut pembebasan bangsa Israel. Selanjutnya, setelah bangsa Israel diizinkan meninggalkan Mesir, Harun tetap setia mendampingi Musa untuk membimbing bangsa itu dalam perjalanan menuju Sinai, tempat mereka mempersembahkan kurban kepada Yahweh. Di Sinai, sesuai perintah Tuhan, Harun mendapat kesempatan istimewa untuk melihat Tuhan di atas gunung Sinai bersama Musa, Nadab, dan Abihu serta 70 orang dari tua-tua Israel. Kemudian karena Musa sangat lama tinggal di atas gunung, bangsa Israel mulai mendesak Harun untuk menciptakan bagi mereka Allah lain dalam bentuk patung lembu emas untuk disembah. Seperti halnya Musa, Harun tidak diperkenankan memasuki tanah terjanji Kanaan karena ketidakpercayaannya kepada Tuhan di sumber air Meriba. Saudara-saudari, kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan yang kompleks. Kekerasan kerap digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan kemarahan, mengumbar kekuasaan, menyeimbangkan posisi dalam pernikahan. Apa jadinya jika nilai-nilai ini dianut oleh anggota keluarga kita? Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama mengangkat nilai-nilai yang penting dalam keluarga. Yang pertama dan diulang dalam 6 dari 7 ayat bacaan adalah tentang ketundukan istri kepada suami. Perhiasan terindah bagi seorang istri adalah ketundukannya kepada Allah yang tercermin dari ketundukannya pada sang suami. Dandanan lahiriah mungkin bisa menundukkan suami sesaat, namun istri yang hidup murni dan saleh dapat membawa suaminya menundukkan diri di bawah kebenaran firman Allah. Meski hanya 1 ayat, pesan senada disampaikan pada para suami. Ketundukan pada Allah akan membawa suami menghargai istri sebagai sesama pewaris kasih karunia-Nya, bukan memanfaatkan atau menyerang kelemahan-kelemahannya. Suami yang tidak merawat hubungan dengan istrinya dengan baik akan mengalami kesulitan juga dalam menikmati hubungan yang indah dengan Allah. Jadi, jika meneladan dan mengikuti firman Allah, keluarga semestinya bukan sasana untuk mengumbar kekerasan, baik dalam bentuk perkataan yang memojokkan maupun tindakan fisik yang menyakitkan. Mari kembali pada rancangan Tuhan. Sama-sama menempatkan ketundukan dan kasih pada Tuhan di atas segalanya. Kiranya kasih yang bersumber dari Allah
tinggal dengan limpahnya di tengah-tengah keluarga kita. KDRT bukan lagi memiliki arti kekerasan dalam rumah tangga, melainkan kasih dalam rumah tangga. Demikian kisah orang kudus hari ini. Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya.